Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya aku. Nah, untuk kali ini judul videonya adalah dua teman kos yang sangat mengubah hidupku. Jadi sebelum aku lanjutkan video ini, kalian silahkan subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Nah, jadi ceritanya aku punya dua teman kos, sebut saja namanya Mawar sama Melati. Nah, kita bertiga ini dipertemukan di satu kos yang sama karena kita bekerja di tempat yang lumayan dekat sama kosan. Kemudian antara aku, Mawar sama Melati, itu gajinya yang paling banyak itu aku, yang kedua Mawar, kemudian Melati. Nah, ini aku mau cerita tentang mereka berdua. Yang pertama aku mau cerita tentang Mawar dulu. Jadi temanku yang namanya Mawar ini sangat hemat sekali. Jadi pas aku ngajakin dia beli makan di luar, kayak makan malam kayak gitu, dia lebih cenderung masak sendiri supaya lebih hemat. Jadi biasanya kita sekali makan di luar, misalnya sarapan plus minum atau makan siang atau makan malam, itu satu porsi plus minuman kan biasanya sekitar 15 sampai 20 ribu kan. Jadi sehari mungkin kita makan itu 50 ribu. Jadi kalau dia belanja, entah itu belanja pagi atau belanja sore, kemudian dia masak, dia cuma habis 10 sampai 15 ribu sehari. Jadi berasnya kan sudah bawa di rumah. Jadi dia tinggal masak lauknya, dia bisa masak lauk untuk sarapan, makan siang, makan malam, dia bawa bekal untuk kerja juga, jadi dia sangat hemat sekali. Bahkan pas dia diajakin teman-temannya makan di restoran ayam goreng, dia lebih memilih beli lalapan atau ayam geprek atau ayam crispy di pinggir jalan. Kata dia sama-sama ayamnya. Jadi dia punya impian, punya tabungan yang banyak untuk masa depannya nanti. Nah, itu tadi cerita tentang si Mawar. Kita lanjut ke si Melati. Jadi temanku si Melati ini lebih hemat daripada aku sama si Mawar. Jadi tiap pagi mau berangkat kerja, dia nggak pernah sarapan. Dia cuma minum kopi atau minum teh, kadang cuma ngemil kerupuk. Kalau aku sih nggak bisa ya teman-teman. Aku kalau berangkat kerja aku harus sarapan. Kalau si Melati ini dia bisa karena ya mungkin karena dia punya impian jadi dia hemat sekali. Kemudian pas makan siang dia beli makan di belakang tempat kerjanya. Jadi di situ ada warung yang porsinya lumayan besar, porsi kuli ya teman-teman. Itu ada nasi, sayur, kemudian tempe kecil-kecil sama telur goreng seiris gitu. Di situ cuma 5.000 rupiah. Jadi dia makan sehari itu cuma 5.000 untuk makan siang aja. Kemudian malamnya dia cuma minum teh atau kopi aja. Kata dia sih sekalian diet. Nah, yang paling bikin aku tercengang pas kita belanja ke supermarket, kita kan biasanya kalau beli kopi atau beli minuman apa gitu, kita kan tinggal ambil sesuai yang kita inginkan. Kalau si Melati ini enggak, teman-teman. Jadi dia milih dulu mana harga yang lebih murah atau yang promo, kemudian dibandingin misalnya kalau ada dua merek yang murah, merek A sama merek B ya, itu masih dipilih mana yang isinya paling banyak atau yang ada hadiahnya. Jadi dia baru beli kalau dia sudah bandingin dulu mana yang paling murah dan isinya paling berat. Dulu itu aku mikirnya gini loh teman-teman, masa sih si Melati ini untuk makan sendiri aja sepelit ini. Kan kita kerja 1 bulan kan untuk diri sendiri, jadi kita harus nyenengin diri sendiri, kayak kita beli apa-apa itu tinggal beli, terus kemudian kita makan ya tinggal sesuai keinginan kita beli apa, kan kita sudah mendapatkan gaji tiap bulannya. Nah, suatu ketika aku sama si Melati ini pergi ke ATM buat ngambil uang. Akhirnya kita sama-sama ngintip rekeningnya masing-masing. Aku ngintip rekeningnya si Melati, dia sudah punya 10 juta rupiah dalam waktu 1 tahun dia bekerja di tempat itu. Sedangkan aku yang gajinya lebih besar daripada dia, aku cuma punya 3 juta rupiah aja. Bahkan dia sudah punya satu keping emas antam seberat 5 gram. Dia impiannya itu
kepingin punya aset, kepingin punya tabungan di usia muda. Jadi pas tuanya nanti dia tinggal menikmati aja, katanya sih gitu. Nah, jadi itu tadi cerita tentang si Mawar sama si Melati, dua teman aku yang sangat menginspirasi dan sangat mengubah hidupku. Aku malu sekali ke mereka berdua karena mereka yang gajinya lebih rendah daripada aku, mereka punya tabungan, mereka punya impian, dan mereka menyiapkannya mulai dari sekarang. Di saat anak-anak muda habisin gajinya buat senang-senang, buat nonton, buat makan-makan di mall atau beli sesuatu yang mereka inginkan, itu mereka sudah merencanakan masa depan mereka dan menyiapkannya mulai dari sekarang. Mungkin sekali-sekali bolehlah kita beli makan di luar atau membeli barang sesuai keinginan kita. Kan kita dalam 1 bulan kan sudah kerja keras tuh, jadi kita boleh ngasih hadiah ke diri kita sendiri. Tapi jangan lupa yang pertama kalian harus memenuhi kebutuhan kalian dulu dan jangan sampai besar pengeluaran daripada pemasukan. Untuk video kali ini aku akhiri dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah!